Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Wijaya, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan melakukan presentasi untuk tugas mata kuliah Etika Bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Joko Suharyanto. Saya izin untuk share screen. Ya, kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai etika bisnis di mana studinya adalah praktik curang PT Navita Nabati Indonesia dalam eh, produsen minyak kita. Ya, pengertian etika dan etika itu sendiri seringkali diartikan sebagai konotasi dengan istilah tata krama atau sopan santun dan pedoman moral dan norma susila etika. Etika membahas nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia, baik secara individu atau kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Sedangkan Sedangkan norma merupakan aturan dan konvensi yang diberlakukan di masyarakat baik secara tersurat maupun tersirat. Sedangkan etika bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan antara lain norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan berlaku secara ekonomi dan sosial. Pertimbangan yang diambil pelaku bisnis dalam mencapai tujuan adalah dengan memperhatikan terhadap kepentingan dan fenomena sosial dan budaya. Nah, kasus PT Nafita Nabati Indonesia sendiri adalah salah satu produsen minyak kita, dapat dianalisis sebagai pelanggaran serius dalam etika bisnis. Karena perusahaan diduga melakukan praktik yang merugikan konsumen dan melanggar regulasi perdagangan. Temuan minyak goreng kemasan 1 liter yang ternyata hanya berisi 750 mililiter. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak konsumen dan menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait. Di sini termasuk pemerintah. Pemerintah kita kurang aktif dan lemah dalam pengawasan. Selain masalah takaran, di PTNI juga melakukan pelanggaran administratif, di mana uh, sertifikat produk penggunaannya telah habis masa berlakunya dan tidak memenuhi dengan standar SNI dan tidak memiliki izin edar dari Badan BPOM sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia. Hal ini menunjukkan perusahaan tidak memenuhi syarat sebagai repacker, pemalsuan surat rekomendasi izin edar dan penggunaan izin goreng apa non DM minyak goreng non DMO. Kemudian etika bisnis dalam praktik curang PT Navita Nabati Indonesia Produksi Minyak Kita. Praktik curang tersebut tentunya berdampak langsung serta merugikan konsumen secara finansial dan merusak kepercayaan konsumen terhadap produk-produk kebutuhan pokok. YLKI mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi terhadap PTNII sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meminta Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan pengawasan terhadap produksi dan distribusi minyak goreng serta melakukan inspeksi secara rutin. YLKI sendiri menyerukan kepada seluruh pelaku usaha untuk menjunjung tinggi etika bisnis dan mematuhi peraturan yang berlaku, serta menuntut adanya transparansi dari pihak pemerintah mengenai hasil inspeksi yang telah dilakukan dan hasil penindakan hukum yang telah dilakukan. Nah, berikut adalah etika-etika bisnis yang dilanggar oleh PT Navita Nabati Indonesia sebagai produsen minyak kita. Di mana dalam kasus ini, yang pertama pelanggaran yang dilakukan PT Navita Nabati adalah kejujuran, di mana perusahaan mengurangi isi produk label yang di labelnya tertulis 1 liter, namun aktualnya hanya 750 mililiter. Hal ini melanggar prinsip kejujuran karena informasi produk tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua adalah etika transparansi, di mana etika bisnis menuntut perusahaan memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen, namun PT NNI melanggar dengan memberikan takaran tidak sesuai label dan informasi produk yang menyesatkan bagi konsumen. Yang ketiga adalah tanggung jawab kepada konsumen atau consumer responsibility,
di mana perusahaan wajib memastikan produk sesuai dengan standar, aman, dan sesuai dengan kemasan. Dan lagi-lagi, dalam kasus ini, hak konsumen telah dirugikan oleh PT NI karena mendapatkan produk yang tidak sesuai. Kemudian yang keempat adalah fairness. Nah, etika bisnis mengharuskan kita ada pihak yang dirugikan, tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil, namun pada kasus ini konsumen dirugikan karena membayar harga penuh sebanyak 1 liter, namun menerima hak yang lebih sedikit, yaitu 750 ml. Kemudian yang keempat adalah kepatuhan terhadap hukum, di mana adalah perusahaan harus mengikuti aturan seperti undang-undang, standar nasional, dan aturan perdagangan yang berlaku di suatu negara. Namun, dugaan pelanggaran yang dilakukan PT NI menunjukkan ketidakpatuhan terhadap regulasi tersebut, karena banyak hal-hal yang dilanggar, termasuk izin edar dan lainnya. Yang kelima adalah integritas atau integrity, di mana integritas suatu perusahaan harus berarti konsistensi antara ucapan, tindakan, dan nilai moral. Namun praktik pengurangan isi kemasan yang dilakukan PT NI menunjukkan lemahnya integritas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Dalam praktek kecurangan tersebut, sangat banyak etika yang dilanggar oleh perusahaan hanya untuk mencari keuntungan dan merugikan konsumen secara masif. Nah, berikutnya adalah hal-hal yang boleh dilakukan perusahaan agar sesuai dengan etika bisnis. Dalam konteks etika bisnis, ada hal-hal yang boleh dilakukan dan wajib dilakukan oleh perusahaan agar menjalankan bisnis secara etis. Yang pertama adalah bersikap jujur kepada konsumen dengan mencantumkan informasi produk, isi kemasan, kualitas, dan harga produk sesuai dengan yang seaktual atau sebenarnya. Yang kedua adalah mematuhi peraturan yang berlaku, di mana kita mengikuti berbisnis itu ada aturan-aturan yang berlaku, termasuk undang-undang, termasuk regulasi, dan lainnya. Yang ketiga adalah memastikan produk sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada kemasan. Yang keempat, melindungi hak-hak konsumen, di mana hak-hak konsumen sangat perlu perlindungan baik dari pemerintah maupun dari produsen. Yang kelima adalah memberikan informasi yang jelas mengenai produk, proses produksi, dan kebijakan perusahaan. Berikutnya yang keenam adalah bersaing secara sehat dan tidak melakukan kecurangan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketujuh adalah bertanggung jawab kepada masyarakat, di mana masyarakat ini sebagai konsumen, jadi perlu tanggung jawab dari produsen yang menjual barang atau produknya. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan perusahaan agar sesuai dengan etika bisnis. Dalam etika bisnis terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan perusahaan. Berikut adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan perusahaan, antara lain yang pertama adalah mengurangi isi produk tanpa memberi tahu konsumen. Di sini sudah ada kecurangan dan pelanggaran etika yang dilakukan oleh PT NI di kasus ini. Yang kedua adalah mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi produk. Yang ketiga, melanggar standar mutu, kemasan, atau ketentuan pemerintah. Yang keempat adalah mengurangi kualitas atau kuantitas produk untuk meningkatkan keuntungan. Yang kelima adalah mengabaikan hak konsumen dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Kemudian yang keenam, tidak transparan mengenai kondisi kualitas atau isi produk. Yang ketujuh adalah melakukan tindakan yang dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan integritas dari perusahaan itu sendiri. Kemudian hal-hal yang dapat dilakukan konsumen apabila menemukan praktik kecurangan. Kita sebagai konsumen, kita harus dapat memilah apa saja yang dapat kita lakukan bila mendapati kecurangan-kecurangan yang ada di lapangan. Yang pertama dengan memeriksa produk dengan teliti. Sebelum membeli produk, kita harus meneliti memeriksa produknya dengan teliti, baik kemasannya, kuantitas barangnya, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah mengajukan keluhan kepada penjual atau produsen. Bila kita mendapatkan produk yang tidak sesuai, kita harus berani untuk mengajukan keluhan, baik melalui penjualnya atau langsung ke produsen dari barang tersebut. Yang kelima adalah melaporkan kepada pihak berwenang. Kita perlu melaporkan ke pihak berwenang bila kita menemukan kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan. Bisa melalui dengan dinas-dinas terkait
maupun ke lembaga-lembaga atau yayasan lembaga penjamin Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Yang keempat adalah menuntut hak konsumen. Ini sangat penting karena kita sebagai konsumen hak-hak kita dilindungi oleh undang-undang. Yang kelima adalah menjadi konsumen yang cerdas. Kita harus cerdas dalam memilih produk dan kita harus cerdas dalam membeli barang dengan teliti. Yang keenam adalah mengedukasi dan membagikan informasi yang benar kepada masyarakat agar lebih berhati-hati. Kita perlu mengedukasi dan memberikan informasi yang aktual, jangan informasi atau edukasi yang kurang baik kepada masyarakat melalui produk. Harus dengan demikian, konsumen dapat membantu mendorong praktik bisnis yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Kemudian hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah sebagai regulator apabila menemukan praktik kecurangan. Peran serta pemerintah sangat penting dalam pengawasan maupun dalam sebagai regulator dalam praktik-praktik kecurangan yang terjadi di lapangan. Yang pertama adalah dengan melakukan pengawasan dan inspeksi secara rutin. Dapat dilakukan melalui dinas-dinas terkait atau dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Yang kedua adalah memberikan sanksi administratif, denda, pencabutan izin, atau proses hukum kepada pelaku usaha yang melanggar. Yang ketiga adalah melindungi hak-hak konsumen, di mana yang saya jelaskan tadi, hak-hak kita dilindungi undang-undang, dan pemerintah sebagai regulatornya harus melindungi hak-hak tersebut. Yang keempat adalah mengawasi dan memastikan standar mutu, takaran, label, dan perizinan produk sudah sesuai. Yang kelima adalah mengedukasi masyarakat agar lebih teliti dalam memilih dan menggunakan produk. Yang keenam, bekerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan konsumen untuk mengawasi pasar. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah memastikan distribusi barang kebutuhan pokok tetap berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat. Nah, kesimpulannya adalah kasus praktik kecurangan pada PT NNI sebagai produsen minyak kita menunjukkan adanya pelanggaran etika bisnis, terutama terhadap kejujuran, tanggung jawab terhadap konsumen, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum. Hal-hal ini berpotensi merugikan konsumen dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas perusahaan dan produk-produk yang beredar di pasaran. Untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut, perusahaan harus menjalankan bisnis secara jujur, mematuhi peraturan, dan menjamin kualitas produk. Konsumen perlu lebih teliti memahami hak-haknya, serta berani melaporkan pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Sementara, pemerintah sebagai regulator harus melakukan pengawasan yang ketat, menegakkan hukum secara tegas, serta memberikan perlindungan dan edukasi kepada masyarakat. Dengan kerjasama antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah, dapat tercipta lingkungan bisnis yang adil, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat tanpa harus melanggar etika-etika dalam bisnis. Demikian penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.